lagi sih, nanti kembali dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di tim Sukses. Ya, alhamdulillah. Tidak lupa kami panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan, selamat serta kelancaran. Dan tidak lupa juga saya ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk seluruhku semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan panjenengan semua dikasih sehat selalu, Amin. lancar rezekinya, Amin. dan sukses selalu. Amin. Ya, jadi pada malam hari ini alhamdulillah kita bertiga masih bisa melakukan eksplorasi pada malam hari ini, dan kita ingin melanjutkan. Dan ini kita itu sudah berada di tempat yang dimana kita itu bertemu dengan manusia bunian itu ya. Dan alhamdulillah kami sudah menuju ke Bukit Sumai, dan alhamdulillah kami juga sudah bertemu dengan Syekh Tambalang, dan kami sudah dikasih tahu silsilah dari manusia bunian itu. Jadi manusia bunian itu dulunya itu adalah murid dari Syekh Tambalang, yang dimana dulu itu manusia bunian itu tuh disekap ataupun dikurung di salah satu goa, yang dimana manusia bunian itu tuh seperti kayak kacang lupa sama kulitnya gitu. Ya, jadi dulunya itu manusia bunian itu adalah apa ya istilahnya, dikasih ilmu, selain kasih ilmu dia apa lagi Mbah? Itu dikasih apa? Intinya ya kayak diwarai, bahasa Indonesianya apa Mas? Ya, diajarin, ya dikasih ilmu, intinya sudah belajar banyak lah dengan gurunya yang bernama Syekh Tambalang itu. Akan tapi setelah manusia bunian itu sudah mendapatkan ilmu dan istilahnya sudah pintar, dia itu lupa sama yang dimana gurunya itu ya. Maka dari itu manusia bunian itu dikurung di dalam goa oleh Syekh Tambalang untuk biar manusia bunian itu sadar dan tidak lupa sama seseorang yang dimana dulu pernah mengajarkan ataupun memberikan ilmu kepada dia. Dan manusia bunian itu sebenarnya, jika manusia bunian itu tidak diusik ataupun manusia bunian itu istilahnya tidak diganggu sama makhluk, dia itu tidak keluar dari dalam gua. Dan ternyata manusia bunian itu keluar dari gua itu karena ada salah satu benda berharga, yang dimana benda berharga itu milik manusia bunian itu diambil oleh iblis garong ya. Maka dari itu manusia bunian itu keluar dari dalam gua, dan manusia bunian itu ini tuh masih mencari-cari siapa pelaku yang telah mencuri benda berharganya. Maka dari itu setiap makhluk ataupun manusia yang berada di dekatnya itu pasti diserang, karena manusia bunian itu berpikirnya siapapun makhluk yang dekat dengannya dan manusia yang dekat dengannya itu pasti mikirnya itu adalah pelakunya, seperti itu. Dan pada malam hari ini kami ingin membuktikan bahwasanya yang mencuri benda berharga milik manusia bunian itu adalah iblis garong, dan nanti apa itu tidak ada korban lagi, entah dari manusia ataupun makhluk bangsa goib seperti itu ini Mbah ya. Ya udah kita lanjut ya. Kita lanjut aja Mbah ya. Bismillah. Mas. Ini lagi. Tapi jangan dipegang. Ini Astagfirullahaladzim. Bah, kenapa ya ini ya Mbah? ini banyak uang di tempat ini, Bar. Iya, ini uang. Astagfirullahaladzim. Mbah, ini sudah tidak bernyawa loh Mbah, ini loh Mbah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya kan? Iya. Ini korban kejahatan apa bagaimana ya Mbah ini ya Mbah? Nggak tahu juga. Kok bisa-bisanya di tempat ini ada seorang wanita keadaannya sudah tidak bernyawa? Ada bekas luka apa itu enggak Mbah? Coba Mbah cek Mbah. Coba saya cari, Bar. Kalau korban kekerasan pasti kan ada bekas lukanya kan? Entah itu maaf tusukan ataupun pukul, pun apa.
Ya sih nggak ada ya Mbak ya? Kayaknya nggak ada. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini kok banyak banget uang di tempat Nah ini, Bar? ini maka dari itu Mbak. Nah, iya. Kalau korban kejahatan ya paling, kalau korban kejahatan ya harusnya uangnya juga diambil ya Mbak ya. Astagfirullahaladzim, Bar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Siapa, Bar? Assalamualaikum. Coba ditanya, Bar. Siapa tahu dia tahu semua tentang wanita ini, Bar. Siapa panjenengan? Saya ingin menanyakan suatu hal. Apakah panjenengan tahu dengan mayat seorang wanita itu? Panjenengan tahu semua? Ya, gini saja. Agar panjenengan memberikan informasi kepada kami lebih enak, panjenengan saya masukkan ke raga teman saya nggih. Ya. Mas ini buka, Mas. Ya, Mas. Mbah. Iya, Bar, sini. Ini telepon mikrofonnya. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salammu saya terima, anak muda. Oke, baik. Ya, jadi saya di sini tidak mau lama-lama dan saya tidak mau bertele-tele. Jadi panjenengan tadi tak katanya mengetahui semua siapa wanita itu dan kronologinya seperti apa wanita itu. Bisakah panjenengan langsung menceritakan kepada kami ada apa sebenarnya di tempat ini? Beliau adalah salah satu korban dari bujukan Iblis Garong. Bukan. Iblis Garong membujuk wanita itu. Siapapun yang mau menuruti perintahnya, dia akan memberikan harta kekayaan, yaitu berupa uang. Dan tujuan Iblis Garong itu adalah untuk memancing manusia bunian. Berarti ini tuh korban dari Iblis Garong. Lantas siapa yang membunuh wanita ini? Apakah Iblis Garong sendiri ataupun makhluk yang lain? Yang membunuh wanita itu adalah manusia bunian. Oh, astagfirullah ya Allah. Karena wanita itu sudah menuruti perintah dari Iblis Garong, yang dimana wanita itu bertemu dengan manusia bunian. Karena Iblis Garong mengira manusia bunian itu ada banyak, tapi manusia bunian itu hanya ada satu. Iya, saya juga sempat mendengar nama Iblis Garong itu. Jadi sebenarnya jenengan pastinya sudah tahu bahwasanya tempat ini itu makhluk sebangsanya panjenengan dan manusia itu banyak menjadi korban di tempat ini, yaitu gara-gara manusia bunian, yang dimana manusia bunian itu dia itu kehilangan suatu barang berharga miliknya. Yang mengambil itu adalah Iblis Garong. Saya yakin maksud dan tujuan Iblis Garong membujuk rayu manusia ini itu agar dia itu bisa mendapatkan benda berharga lagi dari manusia bunian itu. Betul sekali, anak muda. Astagfirullahaladzim. Iblis Garong ingin mengambil benda berharga dari manusia bunian lain, tapi manusia bunian itu hanya ada satu. Oh iya, paham. Jadi manusia bunian itu berpikirnya manusia bunian itu ada banyak, padahal itu di sini itu cuma ada satu. Betul sekali. Ya, saya juga berterima kasih kepada panjenengan sudah memberikan informasi pada kita, dan kita bertiga datang ke tempat ini karena kami itu ingin menyelesaikan permasalahan di tempat ini, yang dimana kami itu ingin membuktikan ke manusia bunian bahwasanya
yang mencuri benda berharga miliknya itu adalah iblis garong. Jadi nanti biar tidak ada korban sebangsa kita, sebangsa manusia ataupun sebangsa panjenengan, sebangsa makhluk halus seperti itu nih. Karena sudah banyak sekali di sini itu memakan korban. Dan sebelumnya, saya juga ingin meminta maaf pada kalian. Bahwasanya saya tidak bisa membantu sebangsa kalian karena saya sendiri pun takut dengan manusia bunian itu. Iya, iya, saya mengerti. Saya mengerti ya. Tidak apa-apa, ini bukan salah panjenengan. Nanti saya bertiga ini akan mengevakuasi mayat wanita ini, dan nanti setelah kita sudah mengevakuasi mayatnya, kita balik lagi ke sini. Nanti saya akan menyelesaikan permasalahan ini di tempat ini. Jika kalian ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan manusia bunian, kalian tetap berhati-hatilah dan semoga kalian berhasil. Kalau begitu, saya pamit dulu. Oke, baik. Berarti kerjaan iblis garong ini. Nah, Mas. Ulah iblis garong, Mas. Iblis garong? Iya. Jadi ternyata wanita ini tuh, dia itu terkena bujukan rayuan dari iblis garong, yang dimana iblis garong itu dia itu seperti menjanjikan sesuatu pada, kalau wanita ini mau memenuhi persyaratan yang diberikan oleh iblis garong itu nanti akan memberikan segalanya untuk wanita ini. Ini berarti ini uang, itu uang dari iblis garong, Mas, ini, Mas. Nah, terus tujuannya apa, Mas? Tujuan iblis garong membujuk rayu wanita ini, dia itu ingin mencari manusia bunian lagi, dan dia itu ingin mencuri benda ataupun barang berharga milik manusia bunian itu. Berpikirnya iblis garong itu manusia bunian itu ada banyak, Mas. Nah, ini tuh dibuat pancingan agar manusia bunian itu mau menampakkan dirinya seperti itu, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus gimana ini, Mas? Ya, ini kita evakuasi terlebih dahulu, Mas, ini, Mas. Iya, Mas. Iya, Mbah. Udah, Mbak. Kita kan juga ada rekamannya, itu kan bisa buat barang bukti kan. Iya, barang bukti. Nanti kita tunjukkan ke warga aja. Oh iya. Baik. Mati dulu aja ya. Iya, Mbah. Kita bantu mantengin. Alhamdulillah, Mbah sudah evakuasi ya. Mas, kamera. Oh ya, penjelasan sedikit nih untuk dulur nih, Mbah ya. Ya, jadi alhamdulillah kami bertiga tadi sudah mengevakuasi mayat dari seorang wanita yang dimana beliau meninggal itu gara-gara terkena serangan dari manusia bunian, yang dimana wanita itu tuh terpengaruh rayuan dari iblis garong, yang dimana iblis garong itu adalah iblis yang mencuri benda berharga dari manusia bunian itu. Jadi iblis garong itu membujuk rayu wanita yang kita temukan tadi dengan iming-iming dia itu akan memberikan harta ketika si wanita itu tuh mau menurutin apa persyaratan dari iblis garong itu. Dan tujuan iblis garong itu membujuk rayu seorang wanita itu, dia itu ingin mencari manusia bunian lagi, dan iblis garong itu ingin mendapatkan lagi benda berharga dari manusia bunian itu. Jadi berpikirnya iblis garong itu manusia bunian itu ada banyak, padahal cuma ada satu ya, Mbak, di sini ya, Mbak ya. Dan tugas kita ya, tinggal kita itu harus bisa membuktikan bahwasanya iblis garong lah yang mencuri benda berharga milik manusia bunian itu, agar manusia bunian itu nanti tidak menyerang semua makhluk atau manusia yang tidak bersalah dengannya, karena hanya gara-gara satu makhluk saja semua terkena imbasnya seperti itu. Dan kita harus segera menghentikan ini semua karena sudah benar-benar banyak korbannya, banyak banget korbannya. Ya, berarti kita harus mencari manusia bunian itu beserta iblis garong, Mbak. Ya, nanti kalau ya syukur-syukur nanti bisa ketemu dua-duanya langsung. Kita nanti malah kan
enak kan Hmm. untuk membuktikan Hmm. bahasanya iblis garong lah pencurinya. Jadi semua makhluk yang dia serang itu bukan pencurinya. Ya. Udah yuk. Gini aja, Bar. Gimana kalau saya Toporogo Sukmo? Jadi nanti saya akan mencari manusia bunian itu dan kalian menjaga agar saya di sini. Tapi tolong nanti dijaga benar-benar dari kejauhan. Siapa tahu nanti manusia bunian itu datang ke tempat ini. Kalau enggak nanti saya bisa ketemu. Tapi itu sangat beresiko loh, Mbah. Iya Mbah, itu resikonya sangat besar itu Mbah. Ya bismillah aja. Saya pasrah sama yang di atas dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Yang penting kalian jaga raga saya dari kejauhan saja. Bisa nggak? Mana ya Mbah ya? Soalnya itu resiko banget ya Mas Denny. Saya malah takut ini Mbah. Kalau dijaga kita ya memang harus jaga, Mbah. Soalnya sebelum sukmanya kembali tuh agani panjenengan kalau bisa jangan terjadi apa-apa. Iya bener. Nanti kalau misal terjadi apa-apa malah bisa-bisa sukmani panjenengan nggak kembali ke ragani jenengan, Mbah. Bismillah aja lah. Dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Ya. Ya. Yang penting Berarti kalian jaga raga saya. jenengan sudah yakin dengan Saya pesan yakin. jenengan. Bismillah. Ya. Coba kamu Ya kalau jenengan memang benar-benar sudah yakin sama keputusan panjenengan ya, saya di sini juga ikut aja. Yang terpenting saya doakan nanti tidak terjadi apa-apa dan ini semua berjalan dengan lancar. Amin. Saya akan kawat di sini. Kalian mungkin bisa menunggu dari kejauhan sini. Iya. Cari tempat yang nyaman, Mbah, agar nanti bisa konsentrasi. Terus diterapin aja, Mas. Terapin agak jauh aja sambil ngumpet. Kalian bergerak dari situ ya. Ya, Mbah, ini sambil ngumpet saya sama Mas Sabar, Mbah. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, Mas. Kita sambil ngumpet, Mas, sambil berjaga. Ya. Balik-balik rumput. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus berdoa terus, Mas, sampai sukmanya Mbah Kisik nanti kembali dengan selamat. Sambil jaga, Mas, kalau ada apa, Mas. Ya, Mas, kita harus tetap waspada. Tapi Jangan sampai kecolongan. kalau jangan sampai lah. Ya, kita berdoa yuk, berdoa. Kita pejamkan mata, kita berdoa. Ya Allah. Ya Allah. Amin. Amin. Mas. Mas. Mas, manusia punya, Mas. Mas, nanti kalau Jangan. ganggu raganya bagi gimana, Mas? Jangan, Mas. Kita kalau mendekat nanti, kalau manusia punyanya nyerang kita, raga bagisnya juga kena, Mas. Sabar dulu, Mas, sabar. Enggak, Mas. Nanti saya takut malah nyerang sih. Ayo kita coba deket aja pelan-pelan yuk. Takutnya nanti malah terjadi apa-apa dan bagi sih. Ayo. Pelan-pelan aja, Mas, jangan gagal, Yuk. Mas. Kita deket pelan-pelan. Ayo, Mas. Bentar, Mas. Jangan sampai dia melihat kita, Mas. Oh iya. Dia Tapi kok malah dia tadi datang cuma mau cium-cium doang, Mas. Dia pergi lagi. langsung sampai di lembah sih gimana?
Tapi kan sukmanya belum kembali, Mas. Iya, Dan takutnya udah. konsentrasinya terpecah, Mas. Ya udah, kalau yang penting tidak nyerang manusia buniannya, Mas. Tadi takutnya kalau ganggu. Iya. Tungguin aja. Kita berarti harus melihat sekeliling sini, Mas. Iya. Alhamdulillah. Apa sukmanya udah kembali, Mas? Udah, ya. Wah. Oh, alhamdulillah. 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 Gimana, Mbah? Mbah. Saya ini takut, Mbah. Ini saya masih gemeteran ini. Iya. Apa kan? Mbah, ini saya masih gemeteran, masih takut yang terjadi apa-apa. Ini. Aku. Mbah, tadi waktu jenengan melakukan toporo kasutmu itu. Tadi diragani jenengan. Teman kebunian dekat diragani jenengan. Masa? Iya. Mbah. Yang saya takutkan sama Mas Dani, kalau nanti manusia bunian itu mengganggu, kacau semuanya, Mbah. Tapi anehnya manusia bunian itu cuman deket, dia cuman kayak mencium-cium, terus dia pergi, Mbah. Waktu saya sama Dani mau deket, mau Iya. mengalihkan manusia bunian itu agar tidak mengganggu dari panjenengan, tapi pergi. Kan biasanya kalau ketemu orang kan nyerang, Mbah. Cuma itu kayak nyium-nyium gini doang, Mbah. Terus pergi. Dia nggak ngapa-ngapain saya. Enggak. Aneh kan? Ya alhamdulillah, Mbak. Enggak apa-apa. Ya Coba alhamdulillah itu. Tapi kalau nanti kalau dia tadi sampai nyentuh jenengan saja, wah kacau, Mbak. Cuma jenengan tidak bisa kembali lagi, Mbak. masa nggak disentuh sama sekali, apa diserang gitu? Enggak, Enggak. cuma dicium-cium. Nanti ada di videonya, Mbah. Oh iya, gini. Saya ingin memberitahu kalian. Waktu saya itu tadi keluar dari raga saya itu, kayak ada suara yang mirip siapa itu? Tambalang. Nah, saya Tambalang. Dia bilang, kalau kalian pengen membuktikan sama manusia, manusia apa itu? Bunian. Manusia bunian. Kalau kalian tidak bersalah,